Fenomena pemilihan umum 2024 di Indonesia. Kampanye politik menjadi pusat perhatian yang memantik berbagai perasaan dan harapan masyarakat. Kampanye ini mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia dan mampu membangun momentum yang luar biasa. Kampanye diwarnai dengan kehadiran kandidat-kandidat dari berbagai spektrum politik. Masing-masing membawa narasi dan visi unik mereka. Masyarakat disuguhkan oleh beragam ide dan program yang bertujuan untuk menjawab berbagai isu penting yang dihadapi bangsa, mulai dari ekonomi hingga lingkungan. Sementara, media sosial memainkan peran kunci dalam menyebarkan pesan kampanye. Tetapi kita juga menyaksikan inovasi dalam pendekatan tatap muka. Calon-calon melakukan tur ke berbagai daerah untuk berdialog langsung dengan masyarakat, menunjukkan komitmen mereka untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyat. Namun, dalam keceriaan kampanye, kita juga menyaksikan persaingan sengit antar partai yang kadang-kadang diwarnai polemik. Hal ini menantang pemilih untuk memilah informasi dan membuat keputusan yang cerdas sambil memastikan bahwa kompetisi politik tetap sehat dan konstruktif. Kita mencoba bertanya ke 4 calon legislatif dari berbagai partai di Indonesia, mulai dari Yunius Suwantoro dari Partai PSI, Saproni Sangadi dari Partai Demokrat, Zain Indra Nur dari Partai PSI, dan Andika Wisnuaji dari Partai Demokrat. Dimulai pertanyaan mengenai citra dan persepsi yang ingin mereka ciptakan dalam kampanye 2024 ini. Mereka semua memiliki jawaban yang berbeda, mulai dari Yunius Suwantoro. Nama saya Yunius Suwantoro, saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Kita itu berkampanye dengan santun dan santuy. Kemudian oleh Saproni Sangadi. Nama saya jelas yaitu Saproni Sangadi. Dari daerah pilihan mana? Daerah Kabupaten Bojonegoro. Bagi kami ini ya memang lahir dari pedesaan. Citra itu kami bagi dua. Ada citra alami, ada citra situasi. Dilanjut oleh Zain Indra Nur. Strateginya ini adalah urusan strategi. Nanti kita kayak beliau itu semacam beliau seperti untuk kayak tulisan PDS gitu. Kemudian dilanjut oleh caleg termuda Andika Wisnuaji. Kenalkan, nama gue Andika Wisnuaji Putra Subroto. Di sini gue caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat yang akan maju di Dapil 6 DKI Jakarta, yaitu meliputi Kecamatan Pasar Rebo, lalu Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makassar, dan juga Kecamatan Ciracas. Perubahan dan juga perbaikan. Mungkin gue fokus akan berkampanye tentang pentingnya perubahan untuk sesuatu yang menurut gue itu atau menurut masyarakat itu kurang perform gitu. Dan juga tentunya melakukan perbaikan pada hal-hal yang perlu disempurnakan. Sesederhana dari citra dan persepsi, mereka sudah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian dari mereka sebagai perwakilan dari partai, kita coba cari tahu sisi peran partai mereka masing-masing. Bagaimana ya peran partai mereka masing-masing dalam mendukung dan menyukseskan kampanye mereka? Kita coba tanya ke Saproni Sangadi sebagai perwakilan dari Partai Demokrat. Ini di Partai Demokrat ada ya, wawasan, gambaran terkait dengan strategi dan ilmu-ilmu politik yang menyentuh kepada bangsa dan karakter bangsa kita ini. Jawaban yang berbeda muncul dari Yunius Suwantoro. Kita harus terjun ke dapil yang pertama. Yang kedua, menerima aspirasi mereka, apapun yang mereka punya masalah di masyarakat itu harus kita serap dan kita aplikasikan setelah kita menjadi dewan di dapil. Ini jawaban dari Andika Wisnuaji. Sebenarnya Partai Demokrat ini juga suportif banget mendukung kampanye semua calegnya. Waktu itu gue sempat juga ada pelatihan, itu pelatihan seluruh caleg DKI Jakarta, DPRD, itu ngasih tahu gimana cara kampanye, gimana cara untuk data masyarakat, gimana untuk menggiring pemilihan dan lain-lain. Itu pokoknya sangat didukung oleh Partai Demokrat. Ada pula jawaban dari Zain Indra Nur. Ini menggunakan media sosial itu penciptaan atau menjadikan model-model partai yang berada generasi milenial atau generasi muda. Selain di konteks mereka dalam komunikasi organisasi, kita coba kulik yuk, kira-kira apa ya yang mereka lakukan untuk memaksimalkan sosial media dalam melakukan kampanye. Kita coba kulik jawaban dari Zain Indra Nur. Untuk menjalin dukungan dana yang itu silaturahmi sangat penting dan kita harus mendorongkan kita ini pasti milenial. Iya, betul. Adapun dari Yunius Suwantoro itu seperti ini. Semua media sosial pasti dipakai. Nah, ini kalau dari Saproni Sangadi. Bisa pakai WA,
Facebook, IG, ya itu kami pakai aja, tapi kalau di kampung kami kurang begitu memasyarakat. Dan ini dari caleg termuda, Andika Wisnuaji. Media sosial ini kan sebenarnya karena gue anak muda, jadi mungkin gue udah jarang make kampanye yang sifatnya itu tradisional ya, dalam tanda kutip tradisional. Jadi gue lebih make itu media sosial. Bahkan kampanye media sosial ini menurut gue adalah backbone dari kampanye gue. Yaitu gue ada akun resmi yang gue pegang pribadi dan juga akun-akun yang mungkin dipegang oleh relawan. Dan lagi mungkin cara gue menggunakan media sosial itu, waktu itu gue sempat bikin podcast itu tentang pemilihan umum itu sama teman-teman gue, dan ada moderator juga, itu ada salah satu dosen dari Al-Azhar dan juga pengamat politik itu sebagai moderatornya. Dan kita ngobrol tuh gimana anak muda cara sudut pandang tentang dunia politik itu seperti apa dan lain-lain lah. Dan itu nantinya bahkan udah gue up di TikTok juga, udah gue up di Instagram, jadi mungkin anak-anak muda itu bisa lebih gampang untuk mengerti tentang dunia perpolitikan lah. Pertanyaan terakhir mengenai visi, misi, dan orientasi perjuangan mereka terhadap daerah pemilihan. Berikut jawaban dari Andika Wisnuaji. Buat visi misi yaitu yang pastinya kan memperjuangkan kepentingan warga Dapil 6, khususnya itu mungkin di bidang pendidikan, di bidang pendapatan, dan juga di bidang kesehatan gitu. Kami juga mengusung semangat muda bisa kerja agar voters ini memberikan dukungan kepada anak-anak muda yang penuh energi dan sering berpikir ini out of the box gitu. Tapi harus diingat juga batas ruang kerja anggota DPRD itu bukan membuat suatu program, tapi anggota DPRD itu memastikan program yang akan disalurkan di dapil tersebut itu kita kawal bagaimana caranya itu tetap terjalankan dengan baik. Dan mungkin ada saluran-saluran dari keuangan yang harus disalurkan ke dapil-dapil 6 kecamatan-kecamatan yang tadi udah gue sebutin, itu kita yang ngawal gitu. Jadi kita nggak punya hak dan wewenang untuk membuat kebijakan segala macam, kewenangan segala macam itu kita nggak ada. Tapi yang pasti kita akan mengawal bagaimana acara atau pembangunan itu pasti berjalan dengan baik. Ini perjuangan dari Saproni Sanghadi. DPR itu tugas pokoknya adalah wakil rakyat, membuat aturan dan mewakili rakyat. Ya, visinya ya itu menjadi wakil rakyat yang benar-benar merakyat dan bermanfaat bagi rakyat di sekitarnya. Visinya itu sehingga bisa membentuk suatu lingkungan dan kesejahteraan serta pembangunan jasmani dan rohani di wilayah tersebut. Ini dari Yunius Wantoro. Visi dan misi saya yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah dan air di daerah pemilihan saya. Dan berikut dari Zain Indranur. Yang tentang BPJS itu semacam BPJS, semacam pengejaran kesehatan yang berkeadilan. Kita tutup dengan tagline dari mereka masing-masing. Berikut tagline dari Andika Wisnuaji. Oh, yang pasti karena gue anak muda ya, jadi gue pasti bawa anak muda nih. Dengan sebenarnya sejarah bangsa Indonesia kan gak pernah lepas dari peran anak muda ya. Hari ini gue, Andika Wisnuaji, anak muda umur 22 tahun, ingin berbuat untuk lingkungan, warga dan Jakarta. Kalau kaum tua itu identik dengan masa lalu, kami anak muda identik dengan masa depan. Ini dari Saproni Sanghadi. Itu visi misi yaitu termasuk strategi, dan nanti ke depannya kita bisa melayani rakyat dan menjadi wakil rakyat yang benar-benar merakyat dan tahu hati rakyat. Ini dari Yunius Wantoro. Pilihlah PSI karena semua calegnya adalah tidak ada yang sebagai koruptor, dan yang kedua caleg PSI akan menerapkan apa saja permasalahan di dapil masing-masing. Dan ini dari Zain Indranur. Menurut Anda bagaimana kami sebelum pemilihan umumnya berkualitas dan tinggi? Ini sangat berat nih. Pentingnya partisipasi pemilih dalam kampanye ini menjadi sorotan. Masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam diskusi, menelusuri rekam jejak kandidat,
dan memahami implikasi dari setiap pilihan yang mereka buat. Dalam hal ini, literasi politik menjadi kunci untuk memastikan masyarakat membuat keputusan yang informasional dan berdasarkan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, kampanye pemilihan umum 2024 bukan hanya sebatas serangkaian acara politik, tetapi juga representasi dari kehidupan demokrasi Indonesia yang hidup dan berkembang. Proses ini memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik, didorong oleh partisipasi aktif dan kesadaran politik masyarakat yang semakin matang.